Sering nggak kita ini digoda setan sampai putus asa? Sering ya? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Judulnya itu adalah Fafirru ilallah, lari ya, kejar Allah. Padahal dalam hadis disebutkan siapa yang mendatangi Allah dengan berjalan, Allah akan mendatanginya dengan berlari. Artinya karunia Allah, ampunan Allah, rahmat Allah akan berlari mengejarnya. Kalau ada orang yang berjalan menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sementara Allah perintahkannya itu bukan jalan kalau menghadap Allah, suruh lari. Lari kejar Allah. Untuk siapa ini? Untuk kita-kita yang merasa banyak dosa. Untuk yang kita-kita merasa terjerumus dalam kemaksiatan. Untuk kita-kita yang merasa melupakan ya kewajibannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali manusia itu kalau terpeleset ya berat mau jalan kembali. Kalau jatuh bukan langsung bangun tapi duduk termenung. Nah, ini adalah hasil kerjanya iblis ya, dengan anak buahnya namanya setan. Contoh misalnya habis pengajian Jumat malam Sabtu seperti ini, bagus atau gak bagus? Bagus. Sabtu subuh dibuat gak sholat subuh, alarmnya berbunyi tapi bilang sebentar lagi, akhirnya bangun jam 8 pagi. Berarti subuhnya hilang atau gak hilang? Hilang. Harusnya gimana kalau seperti itu? Harusnya segera bangun, segera sholat, segera istighfar, kejar ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala, segera cari kebaikan yang bisa menghapuskan dosa tersebut, segera berupaya agar dosanya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terjadi tidak begitu, banyak yang duduk percuma pengajian semalam, gini lagi, hilang lagi. Memang aku orang yang gak becus, memang aku orang yang gak layak ya, aku orang yang gak layak. Dah, Jumat depan aku gak akan datang pengajian saja, percuma datang pengajian, begitu lagi. Ini setan ini. Karena sebetulnya manusia itu mudah mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu mudah mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan kita itu maha mengerti kalau setan itu nyata, setan itu ada, nafsu itu ada, manusia itu mudah tergoda. Makanya Allah sebutkan di awal Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Artinya apa? Allah pengen ngasih tahu kita semua, jangan khawatir, kamu berhubungan dengan Tuhan yang sayang banget sama kamu, dengan Allah yang sangat menyayangi kamu. Jadi kalau kamu punya masalah, jangan lari menjauh, tapi larilah mendekat. Kalau kamu punya dosa, jangan sembunyi, tapi tunjukkan wajahmu, minta ampun padaku. Jangan khawatir, pasti aku ampuni. Enak atau enggak enak? Enak. Tinggal minta maaf kok susah. Ya Allah, maafin ya Allah, subuh tadi nafsunya lebih kuat, janji nggak akan ngulangi ya Allah, janji nggak akan ngulangi, besok ngulangi lagi ya janji lagi, lusanya ngulangi lagi ya janji lagi. Oh, nggak ada niatan untuk ngulangi, betul kan ya? Niatannya pengen subuhnya tepat waktu, tapi setan itu ada. Jangan biarkan setannya menang. Kalau kita menyerah kemudian cuman menyesali saja, nggak ada aksi memperbaiki, itu namanya menyerah. Tapi fafirru ilallah, segera lari kejar ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, subuhnya hilang, langsung sholat subuh diqadha, setelah itu duha sekalian, duhanya 8 rakaat ya. Setelah itu datangi orang tua, cium kening, cium tangan, kemudian senangkan hatinya. Setelah itu sedekah 200 juta. Sugiho ya. Setannya yang tadi goda, ya setannya tadi
goda, menyebabkan orang itu nggak sholat subuh tepat waktu, bahkan lewat waktu, dimarahi atasannya. Ngawur kamu. Kemarin-kemarin dia nggak sedekah 200 juta itu. Kemarin-kemarin dia nggak duha. Kemarin-kemarin dia nggak cium kening orang tuanya. Gara-gara kamu jerumuskan dia lewat sholat subuhnya. Tuh lihat tuh balasannya dia. Dia akhirnya tambah sekarang jadi sholat duha. Ini kalau besok dia duha lagi, repot nih kita ini. Karena orang kalau mendekatkan diri pada Allah dengan nawafil, dengan amal-amal sunnah yang dianjurkan, maka nanti jadi kekasihnya Allah Ta'ala. Jadi dia jadi kekasih Allah gara-gara kamu itu. Dimarahin sama atasannya. Fafirru ilallah. Jangan pernah menyerah. Dan untuk mendekat sama Allah itu setiap orang punya jalan, gak repot. Gini aja, punya wajah enggak? Punya wajah enggak? Yakin? Punya kan wajah ya? Wajah berseri-seri itu mudah atau susah? Mudah kan sebetulnya? Tunjukkan wajah berseri-seri, niat, ya Allah, aku ingin setiap orang yang melihat wajahku jadi tentram hatinya. Wajahmu itu jalan kemanapun pahala. Asik atau enggak asik? Asik. Apalagi punya tambahan, punya lidah. Lidahnya bergerak, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Amal atau enggak amal? Amal. Lidahnya bergerak, alhamdulillah, alhamdulillah. Amal atau enggak amal? Amal. Tergerak, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sholawat. Amal atau enggak amal? Amal. Jadi begitu terjerumus maksiat, langsung segera, saya mau baca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi. Baca sampai akhir Sayyidul Istighfar. Enggak hafal beb, ya udah buka HP. Allahumma anta rabbi. Enggak punya HP, ya udah siapkan kertas, ditulis, kantongi terus. Begitu kamu berbuat dosa, buka Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Itu setannya nangis. Ini gara-gara dijerumuskan baca Sayyidul Istighfar. Kalau tidak, dia enggak baca Sayyidul Istighfar. Begitu dia baca Sayyidul Istighfar, diampuni sama Allah Ta'ala dan dicintai sama Allah Ta'ala. Makanya itu bedanya orang yang punya ilmu sama orang yang enggak punya ilmu. Yang punya ilmu gak takut sama dosa. Maksudnya gak takut sama dosa bagaimana? Kalau berbuat dosa langsung siap minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hindari dosa, dia jauhi dosa. Kalau kepleset langsung bangun, langsung lari, minta tolong sama Allah Ta'ala. Ya Allah tolong, aku digoda setan, tolong ampuni ya Rabb. Kalau engkau ampuni aku, setannya nangis. Kalau engkau enggak ampuni aku, setannya yang bahagia. Allah pun akan mengampuninya. Betul lah, betul. Nah, sering enggak kita nih digoda setan sampai putus asa? Sering ya. Jadi akhirnya malas pengajian, malas zikir, malas ngaji. Lah buat apa saya zikir kalau nyatanya saya maksiat lah lagi. Itu yang pertama yang mau saya ajarkan. Fafirru ilallah. Lari kejar ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala.